Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Naro Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Indah Hairunisa SPD. Saya adalah mahasiswi PPG, guru tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan program studi IPA dan nomor NIM 257489342. Pada hari ini, 4 Desember 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Faradisa kelas 8 fase D pada materi kandungan nutrisi pada makanan dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya. Aira, Ais, Almira, Arbi, Deva. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kita flashback yuk, sebelumnya kita belajar apa sih? Oke, nutrisi pada makanan. Kira-kira nutrisi yang terkandung pada makanan tuh ada apa aja sih? Vitamin, mineral, karbohidrat, protein. Lalu ada apa lagi? Lemak juga masuk ya. Siapa sih yang tahu kalau nasi yang kita makan sehari-hari itu mengandung apa? Lemak, karbohidrat, vitamin, ada lagi? Nanti kita ujikan ya. Apakah setiap jenis makanan memiliki jenis kandungan yang sama? Tentu jelas beda. Susu kandungannya apa? Kemudian jeruk kandungannya apa, sayuran kandungannya apa, itu semuanya berbeda-beda. Kemudian apa sih yang akan kalian lakukan jika udah ngetahuin isi kandungan nutrisi pada makanan yang kalian makan setiap hari? Diet. Kamu harusnya bisa naikin berat. Berarti yang kamu harus naikin adalah protein. Nah, kalau yang diet? Devan harus diet. Ya, diet dari apa kira-kira Devan? Berat badannya ya sudah melebihi batasnya, jadi harus mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya Devan, termasuk gula ya Devan. Sebelum memulai pembelajaran, Miss mau kasih tahu dulu bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan jenis kandungan nutrisi pada makanan, kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi jenis kandungan nutrisi. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis jenis kandungan nutrisi pada makanan yang dikaitkan dengan fungsi sistem organ pencernaan. Apa ini? Susu. Kira-kira susu itu mengandung apa ya? Lalu kalau ini, lezat sekali. Sukaan kamu. Lalu selanjutnya, wow. Nah ini dia menu diet buat Devan ya. Marilah kita cari kandungan apa aja yang terdapat pada makanan. Kalau susu tadi sudah ada yang benar, ada yang bilang protein, tapi tidak ada yang bilang kalsium. Kemudian tadi bakso boleh sesekali makan, ya tapi jangan terlalu berlebihan. Lalu yang terakhir, salad sayur, ada vitamin, mineral, dan serat. Nah itu sangat baik untuk proses pencernaan kalian. Nah sebelumnya Miss sudah bagikan ke kelompok-kelompok yang ada di kelas ini, jadi nanti silakan kalian ujikan bahan-bahan makanan yang ada di depan sini. Bahan makanan yang ada di depan sini kalian uji. Untuk kelompok 1 uji amilum, kelompok 2 uji glukosa, dan kelompok 3 uji protein. Sampai sini jelas? Nah, di sini Miss sudah menyediakan bahan, alat, dan regen. Regen ini adalah bahan yang digunakan untuk menguji ketiga uji tersebut, gitu ya. Di sini Miss jelaskan dulu. Untuk kelompok 1 uji amilum nanti pakai regennya yang ini ya. Ya. Kemudian untuk uji glukosa kalian memakai regen Benedict. Kemudian yang terakhir
protein, kalian memakai reagen bioret gitu ya. Jadi nanti ini silakan kalian bawa ke meja masing-masing, alatnya juga kalian bawa ke meja masing-masing, tapi bahannya tetap di depan. Ya, jadi nanti perwakilan kelompok saja yang meletakkan bahan yang ada di depan sini. Ya, semua bahan silakan kalian pakai dan kalian baca. Di sini Miss sudah berikan keterangan. Di sini ada apa bahannya? Apakah nasi, apakah sirup dan sebagainya. Di sini Miss sediakan ada 12 bahan. Gitu ya. Dan nanti tiap kelompoknya Miss berikan modul serta lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan gitu. Nah, untuk modul ini silakan kalian baca. Di sini ada langkah-langkah yang perlu kalian lakukan ketika praktikum. Kemudian hasil praktikumnya silakan kalian tulis di lembar kerja tersebut. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Oke, silakan perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil modul LKPD dan alat-alat yang ada di depan. Coba sambil dibaca lagi modulnya, kira-kira alat apa saja sih yang digunakan dalam praktikum kalian. Oke, perwakilan boleh untuk naruh bahannya ya. Miss, kalau warnanya sampel sebelum dan sudah ditetes, sama aja apa gimana, Miss? Kalau misalkan warnanya sama, ya nggak apa-apa. Berarti sampel tersebut tidak termasuk ke dalam yang kalian mau ujikan. Gitu. Misalnya nasi ini warnanya putih, terus nanti yang pas kamu tetesin larutan, warnanya tetap putih, berarti dia tidak termasuk ke dalam uji yang mau kalian praktikumkan. Gitu. Untuk satu. Nah, uji Amuilum. Modulnya ada, Nak? Nah, di situ dituliskan kalau misalkan sampelnya ketika ditetesi regen Lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Ya, kalau misalkan uji glukosa, kalau misalkan sampel tersebut menunjukkan warna hijau sampai merah bata, itu dia akan menunjukkan glukosa ya, sesuai dengan kelompok kamu. Terus kelompok 3, kalau misalkan sampel tersebut ditetesi oleh regen bioret menunjukkan warna ungu, berarti dia sampelnya protein. Pinter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang uji percobaan Amilum. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bahan sampel yang mengandung larutan amilum dan untuk mengetahui perubahan warna yang mengandung amilum. Pertama ada 12 bahan. Pertama itu terigu. Boleh ditunjukkan? Sebelum dikasih tadi diambil bubul, dia warnanya putih. Setelah dikasih tadi biru kehitaman. Terus lanjut lagi putih telur. Putih telur. Pertama warnanya bening sebelum dikasih reagen bubul, setelah juga bening. Berarti nggak ada kandungan perubahan di putih telur. Lanjut lagi ada madu. Sebelum dikasih reagen bubul kepada coklat kekuningan. Setelah dikasih reagen bubul sama saja seperti sebelum coklat kekuningan. 4. Ada kuning telur. Sebelum ditetes cairan Lugol, warna berwarna kuning, dan sudah diberi tetesan Lugol tetap berwarna kuning. Nomor 5. Makanan ringan. Sebelum ditetes cairan Lugol berwarna kuning-kuning, dan setelah diberi tetesan Lugol menjadi biru kehitaman. 6. Suhu AT. Sebelum diberi tetesan Lugol berwarna putih, setelah diberi tetesan Lugol tetap menjadi warna putih. 7. Biskuit gandum. Belum diberi tetesan Lugol itu berwarna coklat. Setelah dikasih tetesan Lugol tetap saja berwarna coklat. 8. Kerupuk.
Sebelum dikasih tetesan nugol berwarna putih. Setelah dikasih tetesan nugol berwarna biru di taman. 8. Bakwan. Sebelum dikasih tetesan nugol itu berwarna kuning pucat. Setelah dikasih tetesan nugol itu tentu saja warnanya kuning pucat. Yang ke-10 ada saus. Nah, saus sebelum diberi tetesan lugol itu warnanya merah, dan setelah diberi tetesan lugol warnanya tidak berubah. Jadi saus tidak mengandung amilum. Yang ke-11 ada nasi halus. Nasi halus sebelum diberi tetesan lugol warnanya putih, dan setelah diberi tetesan lugol warnanya berubah menjadi biru kehitaman, yang berarti nasi halus mengandung amilum. Yang ke-12 ada sirup. Sirup sebelum ditetesi lugol itu warnanya hijau, dan setelah ditetesi cairan lugol tetap berwarna hijau. Jadi dia tidak mengandung amilum. Kesimpulannya adalah terigu makanan ringan dan nasi halus mengandung amilum karena menunjukkan warna biru kehitaman, dan putih telur, madu, kuning telur, susu sate, biskuit gandum, bakwan, saus dan sirup tidak mengandung amilum karena tidak menunjukkan warna biru kehitaman. Apakah yang ingin bertanya? Silakan teman-temannya jika ada yang ingin bertanya. Makan nasi berlebihan bisa berbahaya karena kandungan nutrisi dari tidak seimbang. Oke, silakan kelompok 3. Apa rasa makanan yang mengandung amilum? Jadi manis karena mengandung karbohidrat atau gula. Oke, sudah cukup semuanya? Oke, terima kasih. Silakan ditaruh di depan. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G-double-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Good job. Oke, lanjut. Kelompok 2, silahkan presentasikan hasil pengamatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil uji glukosa. Tujuan dari glukosa adalah untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung glukosa dan untuk mengetahui perubahan warna makanan yang mengandung glukosa. Pertama ada kuning telur. Sebelum diteteskan baking ini warnanya kuning, sesudahnya warna biru. Nomor 2 biskuit gandum. Sebelum ditetesin baking ini warnanya coklat, sesudahnya kuning. 3 nasi. Sebelumnya warnanya putih, setelah ditetesin warnanya jadi biru. Nomor 4 ada kunyit telur. Sebelum ditetesin warnanya kuning, sudah ditetesin jadi biru kehitaman. Nomor 5 ada susu pulpin. Sebelum ditetesin itu warnanya putih, setelah ditetesin warnanya jadi kuning. Nomor 6 makanan ringan. Sebelum ditetesin itu warnanya oranye dan sesudahnya jadi hijau. Nomor 7, sirup. Sebelum diteteskan Braga Benedict berwarna hijau. Sesudah diteteskan Braga Benedict berwarna merah bata. 8. Tepung terigu. Sebelum diteteskan Braga Benedict berwarna putih, dan sesudah dikasih cairan Benedict berwarna hijau. 9. Bakwan. Sebelum dikasih tetesan Braga Benedict berwarna kuning telur, dan sudah dikasih tetesan Braga Benedict berwarna kuning. Nomor 10 kerupuk. Sebelum diteteskan Braga Benedict berwarna putih keruh, dan sesudah dikasih cairan Benedict berwarna biru. 11 madu. Sebelum dikasih Braga Benedict berwarna coklat, dan sesudahnya jadi oranye. 12 saus.
sebelum dikasih cairan Dragon Benedict berwarna merah dan sesudahnya dicampurin berwarna oranye. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang kita uji, jadi kalau yang mengandung glukosa itu warnanya jadi biru, hijau, kuning, dan oranye atau merah bata. Jadi yang makanan mengandung glukosa adalah telur, kuning telur, terus biskuit gandum, nasi, susu full cream, makanan ringan, sirup, tepung terigu, bakwan, kerupuk, madu, sama saus. Ada yang ingin bertanya? Saya, seberapa pentingnya sih glukosa untuk tubuh kita? Oke, dari pertanyaan nomor 1 itu penting banget karena sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Lanjut, kelompok 3 ada yang mau bertanya? Bahan hukum apa yang paling banyak mengandung glukosa? Ada sirup. Hanya satu yang paling banyak mengandung glukosa. Benar, hanya satu? Atau ada yang lain? Sama ada madu juga. Oke. Sudah jelas? Ais, Devan? Oke, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GOOD. Good job. Good job. Good job. Oke, lanjut next terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk mempresentasikan bahan makanan mana yang mengandung protein. Tujuannya untuk mengetahui bahan makanan mana yang mengandung protein. Susu sebelum diteteskan regen diuret dia berwarna putih. Sudah diteteskan regen diuret berwarna ungu muda. Jadi bahan protein nasi halus sebelum diteteskan regen diuret dia berwarna kuning dan sesudah diteteskan dia berwarna biru muda. Kerupuk sebelum diteteskan regen diuret dia berwarna kuning dan sesudah diteteskan dia berwarna kebiruan. Saus sebelum diteteskan regen diuret merah, sesudah diteteskan regen diuret merah keorenan. Telur sebelum diteteskan regen diuret ini sudah diteteskan timur. Telur sebelum diteteskan regen kuning sudah tidak ada perubahan. Itu sebelum ditetesin dia hasilnya madu, sebelum ditetesin dia putih, sebelum ditetesin dia putih. Kedelapan ada bakwan, sebelum ditetesinnya dia putih terus, setelahnya dia menjadi hijau terus. Yang ke-9 ada kuning terigu, setelahnya dia jadi putih, setelahnya dia jadi hitam. Belum diteteskan regen diuret, soalnya orang itu sudah diteteskan regen diuret, tidak ada perubahan sama sekali. Yang setelah ada sirup. Sebelum diteteskan regen diuret, warnanya hijau, sudah diteteskan, tidak ada perubahan sama sekali. Nomor 12, biskuit gandum. Sebelum diteteskan regen diuret, warnanya tempat biru, sudah diteteskan, warnanya coklat. Pembahasan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung protein adalah kuning telur dan susu. Karena setiap
sampel bereaksi saat ditetesi regen violet dan berubah menjadi warna ungu. Apakah ada pertanyaan? Saya penyebab adanya warna ungu pada sampel makanan karena apa? Karena ini deteksi reagen violet, kemudian sampel makanan mengandung protein dan berubah menjadi warna ungu. Ada lagi? Bagaimana kalau kita minum teh manis sambil makan daging? Apakah bagus? Jawabannya tidak bagus, karena nanti akan menghambat penyerapan zat yang ada di daging. Ya, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam sini termasuk sebelumnya ya? Kandungan yang ada di dalam susu ini termasuk glukosa kah, protein kah, atau amilum kah? Apakah kalian tahu? Nah, setelah kalian melakukan praktikum, apakah kalian sudah tahu sekarang hasilnya? Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Tercapai atau tidak? Alhamdulillah tercapai. Oke, untuk kelompok 1, 2, dan 3, untuk presentasinya sudah bagus, tadi cara komunikasinya sudah bagus walaupun masih ada yang malu-malu. Kemudian tadi yang pas lagi praktikumnya juga semuanya turut andil, ikut dalam uji cobanya. Kemudian tadi ada yang bertanya ya, dari setiap presentasi di depan ada Renata ya tadi nanya ya, Renata, kemudian Almira, Devan, Ais, Intan, dan Dava. Bagi yang bertanya, Miss berikan poin plus 50. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi nanti buat yang selanjutnya yang lainnya jangan sampai kebalap sama teman-teman yang lain ya. Jadi nanti gantian. Kalau misalkan memang hari ini belum bisa dapat poin, nanti di next pertemuan nanti mendapatkan poin ya, dikejar poinnya. Buat apa ya? Buat nilai kalian juga gitu. Oke, siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Miss. Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita bisa tahu kandungan nutrisi dari berbagai macam makanan, dari amilum, glukosa, dan protein. Ya. Kalau amilum menunjukkan warna menunjukkan warna biru kehitaman. Kalau glukosa menunjukkan warna dari hijau sampai merah bata, dan protein menunjukkan warna ungu. Oke, betul ya Rifat. Terima kasih buat Rifat. Oke, karena Rifat sudah berani memberikan kesimpulan, Miss berikan hadiah buat Rifat. Oke, selanjutnya di sini Miss mau ada refleksi. Silakan kalian isi bagaimana pembelajaran hari ini. Boleh dibagikan, Nak? Tolong. Oke, silakan Miss berikan waktu 2 menit. Ada yang lebih? Sini. Oke. Iya, siapa tadi? Oke, kurang lebih 2 menit untuk menyampaikan perasaannya hari ini. Apakah senang? Apakah sedih? Lalu Miss juga di lembar tersebut meminta kalian apakah pembelajaran hari ini sudah kalian pahami atau belum. Oke, ya makasih juga. Maaf. Miss berikan soal, nanti kalian langsung tulis jawab. Sudah? Nomor 1, zat pati yang terdapat pada tepung terigu disebut, langsung ditulis. Zat pati yang terdapat pada tepung terigu disebut dengan. Nomor 2, hasil warna merah bata menunjukkan adanya kandungan. Nomor 3, regen yang digunakan untuk uji protein adalah. Regen yang digunakan untuk uji protein adalah. Nomor 4, sampel makanan menunjukkan warna merah bata dikarenakan ditetesi regen. Lanjut nomor 5, warna ungu pada sampel menunjukkan sampel tersebut mengandung. Nomor 6, regen Lugol digunakan untuk uji. Silakan dikumpulkan yang sudah. Oke, namanya ditulis ya, jangan lupa.
Iya. Oke, pertanyaan pertama, zat pati yang terdapat pada tepung terigu disebut dengan amilum. Lalu yang kedua, hasil warna merah bata menunjukkan adanya kandungan glukosa. Oke, ini Miss yang mengumpulkan duluan ya, tadi yang mengumpulkan duluan, yang cepat mengumpulkannya. Lalu reagen yang digunakan untuk uji protein adalah biuret. Sampel makanan menunjukkan warna merah bata dikarenakan ditetesi oleh reagen Benedict. Kemudian warna ungu pada sampel menunjukkan sampel mengandung protein. Terus yang terakhir apa? Amilum ya. Reagen Lugol digunakan untuk uji amilum. Selamat kepada Gibran, Ucok, dan Zalfa. Silakan. Gibran, Zalfa, dan Ucok. Masih sudah. Iya, sama-sama. Oke, alhamdulillah materi hari ini selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Ya, jadi nyambung nih dari makanan terus ke zat aditif itu. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa nanti tolong bantu Miss untuk membereskan. Dan sekarang kita berdoa dahulu yuk. Devan boleh dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke.